Rahel nampak menganga sambil memandangi kalung emas yang berada di dalam genggamannya itu. Kalung emas tersebut memiliki liontin dengan desain yang unik dan berbentuk huruf MK. Rahel tidak dapat membayangkannya, pasti harga kalung tersebut sangat fantastis. Rahel pun segera berdiri sambil memperhatikan kalung yang ada di dalam genggamannya itu. Pasti harga kalung ini sangat mahal sekali. Kemudian Rahel menggelengkan kepalanya, tidak. Aku tidak boleh membawanya. Kalung ini bukanlah milikku. Gadis cantik itu sangat merasa bimbang. Apakah dia harus membawa kalung itu atau tidak? Kemudian Rahel berpikir sejenak, jika seandainya dia meletakkan kembali kalung tersebut di rerumputan. Bagaimana kalau ada yang mengambilnya? Pasti kalung tersebut sangat berarti sekali bagi pemiliknya. Walaupun Rahel pastinya akan kesulitan untuk mencari siapa pemiliknya. Bagaimana caranya dia menemukan identitas pemilik kalung itu? Lebih baik aku membawanya saja. Setidaknya kalung ini akan aman bersamaku. Siapa tahu pemilik kalung itu menyebarkan pengumuman kehilangan barang. Aku pasti akan mengembalikannya. Setelah berkata seperti itu, Rahel pun memasukkan kalung ke dalam tas selempangnya. Walaupun dia seorang gadis miskin, tapi tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjual kalung tersebut. Karena dia tahu kalung tersebut bukanlah haknya. Setelah tiba di rumah, Rahel menyimpan kalung itu di dalam laci sambil membayangkan seandainya pemilik kalung tersebut adalah seorang pria yang sangat tampan, baik hati, dan kaya raya. Seakan Rahel akan menjadi Cinderella dadakan. Sepertinya aku terlalu banyak membaca novel sampai berhalusinasi seperti itu. Mana ada cowok kaya raya mau sama cewek miskin kayak aku? Emangnya ada cowok yang memakai kalung emas? Rahel merasakan dirinya gerah. Dia segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Maxime dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan Keano Group, entah mengapa hati Rahel sangat merasakan lega. Mungkin karena dia tidak perlu berhadapan lagi dengan pria arogan seperti Maxime. Terlihat Rahel yang baru keluar dari kamar mandi sambil menari-nari dan bernyanyi. Walaupun sebenarnya suaranya sangat fals seperti tikus kejepit, membuat kuping orang lain akan sakit jika mendengarnya. Bahkan mungkin akan membuat orang yang sedang sakit, sakitnya akan bertambah parah jika mendengar suara cemprengnya Rahel. Emang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik. Tapi bukan so cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Kemudian Rahel yang masih memakai handuk itu berjingkrak-jingkrak di kamarnya sambil berseru, "Yes. Akhirnya aku merdeka. Dan aku tidak akan pernah bertemu dengan si Kuyang lagi." Rahel sangat menyesal, mengapa dia baru berani sekarang kepada Maxime. Seharusnya dari dulu dia keluar dari perusahaan itu. Rahel masih memiliki uang buat bekal dalam 1 minggu. Mulai besok dia akan mencoba mencari lowongan pekerjaan. Walaupun pastinya sangat sulit mencari lowongan pekerjaan untuk seseorang yang masih sekolah. Setelah berpakaian lengkap, Rahel pun merebahkan dirinya di atas kasur. Dia tinggal di sebuah rumah yang ukurannya sangat kecil dan sederhana. Hanya terdapat 1 kamar saja. Selamat tinggal mimpi buruk. Mulai malam ini aku tidak akan pernah memimpikannya si Kuyang lagi. Mungkin karena hampir setiap hari Maxime mengomelinya, sehingga Rahel sering memimpikannya Maxime datang ke dalam mimpinya. Tapi berhubung dia sudah keluar dari pekerjaannya, dia sangat berharap Maxime tidak akan pernah datang ke dalam mimpinya lagi. Dan dia pun sangat berharap setelah ini dia tidak akan pernah bertemu dengan Maxime lagi,
walaupun hanya sekedar berpapasan pun jangan pernah. Benar saja, malam ini Rahel tertidur sangat pulas. Mungkin karena dia sangat merasa lega dengan keputusannya untuk berhenti bekerja di perusahaan Keano Group, sehingga dia tidak perlu mendengar lagi omelan Maxime setiap hari. Coba Oma ingat-ingat lagi, siapa tahu Oma lupa menaruh kalung itu di mana? Tanya Maxime kepada Nenek Margareta. Saat ini dia sedang makan malam dengan neneknya itu. Oma selalu memakainya. Mungkin tanpa Oma sadari, kalung itu jatuh. Dari raut wajahnya, terlihat Nenek Margareta sedang galau. Kalungnya itu didesain oleh suaminya sendiri. MK adalah inisial nama Margareta dan Keano. Karena itulah di dunia ini yang memiliki kalung berliontin seperti itu hanya ada satu. Karena yang mendesain liontin tersebut adalah suaminya, dengan bentuk yang unik dan estetik, serta membentuk huruf MK. Maxime pun menghela nafas, dia tidak ingin diambil pusing, sehingga dia berinisiatif untuk membelikan neneknya kalung dengan harga yang lebih mahal. Nanti saja aku akan mengganti kalung itu dengan yang sama persis dan dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi Oma gak usah sedih lagi. Oma gak mau. Kalung itu adalah kenang-kenangan pemberian dari opamu. Hadiah pertama yang opamu berikan kepada Oma dan didesain khusus oleh opamu. Banyak kenangan yang tersimpan di dalam kalung itu. Pokoknya Oma mau kalung itu kembali. Maxime menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia lebih baik mengalah, daripada harus berdebat dengan neneknya. Hari ini Oma pergi kemana saja? Nenek Margareta mencoba untuk mengingatkan kembali tempat mana saja yang dia kunjungi pada hari ini. Oma hari ini pergi ke restoran, lalu pergi ke taman, kemudian pergi ke sauna, setelah ke sauna Oma pergi ke mall. Oma sudah menyuruh banyak orang untuk mencari ke tempat-tempat yang pernah Oma kunjungi. Tapi kalung itu tidak ketemu juga. Nanti Maxime suruh Boy, biar Boy menyuruh semua detektif handal di kota ini untuk mencari kalung itu sampai dapat. Maxime, Nenek Margareta nampak ragu-ragu untuk mengatakannya. Kenapa, Oma? Nenek Margareta memutuskan untuk tidak jadi memberitahu Maxime tentang janji yang diucapkan olehnya tadi sore. Karena belum tentu kalungnya akan ditemukan oleh seorang perempuan. Yang pasti dia sangat berharap kalung itu segera kembali kepadanya. Kapan kamu akan memberikan Oma cicit? Umur Oma sudah tua loh, Oma ingin sekali melihat kamu segera memiliki istri. Maxime menghela nafas, dia paling malas kalau Nenek Margareta sudah membahas tentang masalah itu. Sebenarnya dia pun sudah berencana tahun ini akan melamar Elsa. Tapi ternyata Elsa belum siap untuk menikah. Apakah nikah itu penting, Oma? Di dunia ini banyak kok orang yang sukses tapi tidak menikah. Jawaban Maxime membuat Nenek Margareta gemas, sontak dia segera menjewer kuping cucunya itu. Arurk, Oma. Tentu saja penting. Kalau tidak penting, Oma tidak akan melahirkan ayahmu, dan ibumu tidak akan melahirkan kamu. Kamu tidak akan ada di dunia ini. Oma tidak ingin cucuku yang tampan ini menjadi bujang lapuk. Masa tampan-tampan gak laku? Nenek Margareta mengomel sambil melepaskan tangannya yang sedari tadi menjewer kuping Maxime. Padahal Nenek Margareta sudah pernah berinisiatif untuk menjodohkan Maxime dengan anak dari para pengusaha di kota ini. Tapi Maxime menolaknya. Maxime masih 25 tahun. Tidak perlu terburu-buru menikah, Oma. Ucap Maxime sambil mengusap-usap telinganya yang memerah. Padahal dia sudah dewasa, tapi terkadang neneknya masih menganggapnya seperti anak kecil. Usia segitu sudah pantas menikah. Justru karena Oma masih hidup, Oma ingin memiliki kesempatan untuk bisa menyaksikan pernikahan cucu Oma. Maxime hanya bisa menghela nafas.
Percuma saja dia berdebat dengan neneknya, ujung-ujungnya dia yang akan kalah. Karena wanita selalu benar. Beruntung tidak ada yang melihatnya. Jatuh sudah harga dirinya sebagai CEO yang selalu terlihat cool itu jika berhadapan dengan neneknya. Setelah berada di dalam kamar, Maxime mencoba untuk menghubungi Elsa. Tapi sepertinya kekasihnya sangat sibuk sekali, sehingga tidak bisa dihubungi. Sepertinya dia sedang sibuk. Gumam Maxime dengan pelan. Maxime teringat dengan kejadian tadi, ketika Rahel tidak sengaja menendang kaleng bekas minuman bersoda mengenai kepalanya. Dan yang membuat dia semakin kesal adalah ketika Rahel berani sekali melawannya sampai bilang memecat Maxime sebagai bosnya. Baru kali ini ada seorang karyawan memecat bosnya. Bocah itu selalu membuat aku kesal dan naik darah. Dia pikir dia bisa bebas begitu saja setelah berani memperlakukan aku seperti itu. Jangan harap. Aku akan memberikan kejutan untuknya besok. Agar dia paham berurusan dengan siapa. Maxime sudah tidak sabar ingin segera hari esok tiba. Dia tidak mungkin membiarkan Rahel begitu saja setelah berani menendang kaleng padanya dan melawannya. Baru kali ini ada seorang karyawan rendahan seberani itu padanya.